Ya, pemirsa, luasnya lautan Nusantara tetapi banyaknya aturan yang tumpang tindih diduga menjadi sebab lemahnya pengawasan dan juga pengamanan Laut Nusantara. Presiden pun mendorong satu lembaga saja yang khusus akan mengawasi laut, yaitu Bakamla. Nah, jika Bakamla menjadi Coast Guard Indonesia, maka infrastruktur apa saja yang harus disiapkan dan terutama apakah Bakamla akan diperkuat dengan alutsista yang memadai? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada Laksamana Madya TNI Aan Kurnia. Dan juga melalui sambungan telepon nanti kita akan terhubung dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya. Saya sapa dulu Pak Aan di sini. Selamat pagi, selamat baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, sudah menjadi Kepala Bakamla yang baru, Pak. Tapi kalau kita lihat ada harapan soal Bakamla, dan kalau Pak Aan sendiri melihatnya sampai saat ini dari ideal seberapa jauh Bakamla Indonesia dalam menjaga laut kita? Baik, terima kasih Mbak Ami. Ini kehormatan bagi saya bisa hadir di Metro TV. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia karena saya diberikan amanah untuk menjadi Kabakamla. Jadi kalau kita bicara laut Indonesia, ini kepentingan nasional Indonesia dan tantangan masalah maritim di Indonesia ini perlu menjadi perhatian kita. Untuk itu, dalam situasi damai seperti ini dan apalagi ada permasalahan seperti di Natuna Utara, ini sudah sepatutnya kita punya Bakamla yang besar atau Indonesian Coast Guard. Tadi Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa nanti cikal bakal Bakamla atau Coast Guard Indonesia yaitu Bakamla. Dan ini nanti akan diperkuat dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian kalau ditanya seberapa besar idealnya peralatan atau alutsistanya di sini, ini tentunya dengan kondisi sekarang ini belum ideal. Belum ideal. Berapa jauh Pak? Misalnya kita pakai level 1 sampai dengan 10 lah. Ideal kan 10. Nah, Betul. kita sekarang ini ada di posisi berapa? Mungkin sekarang ya antara 2 sampai 3 lah. 2 sampai 3. Betul. Berarti ini sangatlah jauh dari ideal, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Tapi saya sebagai Kabakamla bukan berarti langsung menyerah, tapi saya justru punya strategi-strategi bagaimana dengan kondisi yang masih minimal ini bisa saya optimalkan hasil operasi ini. Oke, apakah karena kita jauh dari ideal sehingga kemudian terjadilah konflik seperti halnya yang terjadi misalnya paling terakhir di Natuna dengan Coast Guard dari Tiongkok? Tidak semuanya betul juga. Ya. Memang idealnya kita untuk menangani satu permasalahan di laut ini kita terkoordinasi dengan baik. Ya. Sekarang ini banyak kewenangan dari kementerian, dari lembaga yang punya kewenangan sama masalah di laut. Ada 17 undang-undang yang tumpang tindih di sini masalah yang mengatur masalah kelautan di sini. Salah satunya ya Bakamla, kemudian banyak yang lain. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan nanti akan dijadikan satu pintu di sini. Dalam hal ini Coast Guard atau Bakamla. Ini kalau memang itu dijadikan satu, ini akan lebih mudah untuk mengkoordinasikannya. Tapi untuk menuju ke sana, saya sebagai Kabakamla yang baru, saya punya strategi. Salah satu contohnya saya akan mensinergikan dari lembaga kementerian yang punya kewenangan. Ada berapa banyak sih Pak sebenarnya lembaga dan kementerian yang... Kurang lebih ada 13 di ada sini. 13, Iya. Jadi ada 17 undang-undang yang menjadi PR, ada 13 lembaga dan juga kementerian yang terlibat di sini. Betul. Oke, tetapi dari sisi kekuatan sendiri, seberapa kuat kita Pak? Mulai Bakamla, alutsista, kemudian juga personel. Jadi kalau ini cerita Bakamla dulu ya. Bakamla yang tadi saya bilang kurang lebih kekuatan saya masih 30% lah. Kalau dari nilai 1 sampai 10, 30. Begitu juga SDM-nya. Makanya saya selaku Kabakamla yang baru, saya punya strategi ke depan langkah apa yang harus segera saya ambil. Yang pertama, saya akan meningkatkan di sini. Membuat standarisasi masalah SDM. Karena SDM di Bakamla ini bermacam-macam sumbernya. Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, angkatan udara, kejaksaan, PNS. Saya ingin membuat standarisasi masalah kemampuan dulu di sini. Sehingga keluarannya sama. Sebagai contoh mereka harus tahu masalah hukum laut, hukum internasional dan lain sebagainya. Ini untuk membekali mereka. Karena nanti medan tugasnya sudah berbeda dengan background mereka di sini. Oke. Ya. Kedua, masalah alutsista. Alutsista atau peralatan atau kapal ini juga perlu kita tingkatkan. Hanya ada 10 kalau nggak salah. Betul. Nah ini juga tadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR, Ketua Komisi 1 yang akan menambah ini. Saya bersyukurlah kalau memang sudah diperhatikan seperti itu.
Kemudian juga masalah SDM, saya masih kurang SDM-nya di sini. Nah ini juga saya akan menyiapkan ini tentunya dengan baik. Nah dengan anggaran kalau saya tidak salah ada diajukan anggaran 1,4, mohon dikoreksi 1,4 triliun, tapi kemudian yang disetujui oleh DPR hanya ada 300 miliar. Nah sementara kita tahu Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga kemudian di dunia dan juga perairan yang begitu luas. 300 miliar anggaran ini tentunya apakah bisa ataupun apakah cukup untuk memaksimalkan penjagaan laut kita? Baik, saya tidak terlalu fokus atau bicara ke masalah anggaran dulu. Jadi saya justru bagaimana sih menangani permasalahan ini. Dengan situasi yang sekarang ini justru tantangan bagi saya. Bagaimana saya bisa mengatasi, bisa mengamankan wilayah dengan segala Indonesia. keterbatasan. Betul. Biar yang ngurusin masalah anggaran, tentunya saya juga butuh, biar nanti pemerintah lah. Yang penting saya harus kerja dulu di sini. Sekarang sebetulnya saya bisa mengoptimalkan operasi ini dengan apa? Ya dengan sinergi. Kita punya lembaga ya banyak, punya kementerian banyak, punya kapal-kapal banyak dari berbagai instansi. Ini harusnya kalau kita sinergikan, ada direktif dari pemerintah, ini akan lebih mudah untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia yang luas. Tapi ingat juga, wilayah Indonesia yang luas tidak perlu kita pagari. Tapi ada beberapa hotspot, ada beberapa daerah yang rawan. Justru di situ yang harus kita hadir. Di mana saja Pak? Kalau selain Natuna misalnya ataupun juga Selat Malaka yang kira-kira ini harus menjadi fokus. Karena kan orang tuh seringnya melihat, aduh ini gimana sih kita banyak sekali titik ataupun celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Baik itu misalnya pencurian ikan ataupun juga ya hal-hal lain, penyelundupan, termasuk juga narkotika misalnya. Betul, jadi Indonesia ini begitu luas tadi yang Mbak udah sampaikan ya. Jadi sebetulnya tidak semua daerah juga di sini rawan. Sekarang memang yang lagi menjadi hit itu di Laut Natuna Utara. Kita fokus ke sana. Memang ada beberapa lagi tapi tidak perlu saya sampaikan lah di sini. Saya sedikit bicara masalah Selat Malaka lah contohnya di sini. Selat Malaka itu per tahun 70.000 sampai 80.000 kapal-kapal lewat di Selat Malaka. Tapi hampir 3/4-nya itu masuk wilayah kita. Walaupun di situ ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, bahkan di utaranya lagi ada India. Pertanyaan besarnya, kalau ada masalah di Selat Malaka, itu semua pengguna laut laporannya kemana? Laporan ke IMB yang ada di Kuala Lumpur, International Maritime Bureau, atau IFC yang ada di Singapura. Pertanyaan besarnya, Indonesia sudah punya belum pusat informasi maritim? Itu tugas saya. Ke depan saya akan membuat pusat informasi maritim. Dan ini nanti kita akan kerjasama dengan IMO, International Maritime Organization. Pusat informasi ini hanya akan di satu titik saja atau akan tersebar di sejumlah titik? Karena kan kita membentang dari ujung paling barat ke ujung paling timur. Tidak. Saya contohkan di Alki 1. Ini begitu dia masuk kapal-kapal pengguna Selat Malaka, dia akan laporan, nanti kita akan membuat di Sabang, di Aceh. Kemudian di Belawan atau di Medan, baru nanti ke Selat Singapura atau di Batam. Saya ingin mendukung program pemerintah sebagai poros maritim dunia. Tapi kita belum diakui oleh dunia, belum ada badan resmi atau informasi resmi pengguna laut. Saya harus laporan kemana? Masa laporannya ke Malaysia? Nah, kan berarti kalau Bang Ablas sudah ingin seperti itu, harusnya ada dukungan juga dong yang harus diberikan. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa dukungan yang diperlukan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Metro Pagi Prime Time. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas bagaimana memperkuat pengamanan laut. Masih ada Kabakamla di sini, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, dan juga sekarang kita sudah tersambung melalui telepon ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang juga merupakan anggota Komisi 1 DPR, ada Mas Willy Aditya. Mas Willy, ini kalau bicara soal penguatan Bakamla dan juga pengamanan laut kita, ada RUU keamanan laut. Terus kemudian tadi juga Pak Aan juga sudah mengatakan ada 17 undang-undang terkait dengan kelautan. Nah, ini apa solusinya yang bisa dilakukan agar regulasi pun tidak ada tumpang tindih lagi dan juga ini bisa memperkuat fungsi Bakamla seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi? Iya, selamat pagi Ami, selamat pagi Pak Aan Kurnia. Memang DPR sudah memutuskan untuk membahas RUU keamanan laut sebagai inisiatif dari pemerintah karena memang berkaca dari situasi terakhir dan sebenarnya ini paslah momentumnya ya karena memang
semangat dari awal Bakamla itu didirikan kan sebagai Coast Guard kita. Kita harus memiliki martabat dan kewibawaan sebagai negara pantai atau archipelago state. Nah, tentu DPR dalam hal ini memberikan dukungan penuh. Ini mengatasi tumpang tindih, ada tidak hanya 17 undang-undang. Kalau kita mau telisik lagi ada 24 undang-undang, Ami. Dan multi agen ya. Tentu kita ingin sebenarnya undang-undang keamanan laut ini seperti omnibus law juga. Jadi nanti Pak Aan tidak confused lagi dengan banyaknya agensi dan banyaknya tumpang tindih kewenangan. Ini Kapan yang targetnya akan selesai, Mas Willy? Ya, ini masuk prioritas 2020 ya. Nah, kita karena ini yang menjadi inisiatifnya pemerintah, tentu draft RUU dan naskah akademiknya harus dari pemerintah. Tapi prinsipnya DPR semuanya, Komisi 1 dan DPR secara keseluruhan mendukung ini secara penuh. Rapat gabungan kami dengan Panglima TNI, Kemenhan, Menlu, bahkan Bakamla sendiri tanggal 20 Januari kemarin, itu DPR Komisi 1 memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan keamanan laut kita dan support ya. Nah, bahkan ini juga peningkatan anggaran. Oke, peningkatan anggaran. Nah, ini juga yang menjadi satu catatan adalah peningkatan anggaran karena pastinya untuk menjaga laut yang sedemikian luasnya, Bakamla pun butuh alutsista tambahan, kemudian juga SDM seperti itu. Ya. Dengan anggaran yang ada saat ini rasanya itu agak sulit dari kacamata awam melihat. Itu kami rasakan ya, kita tahu bahwasannya apa yang sekarang ada sih belum memadai jauh lah dari kondisi yang kita harapkan. Nah, untuk itu kami DPR RI sudah melakukan asesmen, bahkan kemarin sempat langsung ke Natuna mengecek betul. Nah, ini yang kita benar-benar garis bawahi dan sepakat, kami mendorong ini dengan komitmen penuh. Nah, cuma formatnya kita kemarin kan Presiden juga harus berbasis industri nasional, investasinya harus jangka panjang. Nah, kalau kita melihat dukungannya, komitmennya, kenaikannya signifikan sekali. Nah, memang asesmen yang kamu temui dalam sistem alutsista kita, misalnya sekarang kita punya 16 kapal parkim, itu sudah uzur semua. Alutsistanya jadul gitu. Ini memang tidak mumpuni. Intinya DPR mendukung ya, Mas Willy. Baik, terima kasih Mas Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Saya lanjutkan lagi dengan Pak Aan di sini. Pak Aan tadi sudah katakan bahwa DPR, Presiden sudah mendukung, DPR juga sudah mendukung. Berarti ini tinggal harus ada terobosan sendiri dari Pak Aan ketika memimpin Bakamla ini agar benar-benar dukungan ini pun juga bisa diwujudkan dan bisa dimaksimalkan untuk kerja Bakamla. Nah, ini apa strategi yang selain tadi ada membangun pusat informasi di Indonesia untuk melaporkan ketika ada aktivitas pelayaran seperti itu dan lain-lain. Selain itu apa lagi, Pak? Baik, jadi strategi saya untuk menangani masalah ini yang jelas nanti masalah kehadiran di laut. Ini saya harus lebih meningkatkan kehadiran di laut, khususnya di daerah-daerah spot area atau daerah-daerah yang memang kita perlu hadir di sana atau mungkin daerah-daerah rawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mensinergikan dari semua stakeholder kelautan yang ada di sini. Berikutnya, saya akan meningkatkan masalah SDM, baik itu kemampuan, kemudian keterampilan mereka. Nah, saya belum punya kayak lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Nah, ini nanti saya akan kerjasama. Itu yang untuk ke dalam. Keluar, saya juga akan menjalin hubungan dengan Coast Guard yang ada di dunia. Contoh, dengan Amerika kemarin baru kepala Coast Guard-nya Amerika hadir di sini. Bahkan mereka mau melaksanakan kerjasama untuk pelatihan-pelatihan di sini. Nah berarti itu juga ada kemungkinan Indonesia pun juga bisa meniru dong sebenarnya seperti apa Coast Guard di negara lain, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki. Karena tidak bisa apple to apple. Betul. Jadi kalau kita bilang ideal mungkin Amerika, karena dia sudah lama sekali Coast Guard-nya berdiri. Bahkan Coast Guard Amerika berdiri sebelum ada Navy, sebelum ada Angkatan Lautnya. Tapi mereka Coast Guard dulu yang hadir di sana. Nah, kita nanti tentunya akan melihat ke beberapa negara maju, itu yang menjadi
acuan kita. Tapi tetap kembali dengan kondisi sekarang saya akan mengoptimalkan, itu tekad saya di sini. Oke. Ya. Nah, ketika mengoptimalkan menjaga laut Indonesia, ketika misalnya ada konflik atau ada ada kasus lah terjadi Betul. seperti itu, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Karena seringkali mungkin masyarakat awam itu tidak tahu ketika ada ada aksi dari misalnya Coast Guard ataupun juga kapal asing. Masyarakat tidak terinformasikan bahwa sebenarnya seperti apa sih harus bertindak. Biasanya kok kita nggak melawan, kok kita sepertinya lemah. Betul. Apakah memang karena kita lemah menjaga kedaulatan laut kita atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Ami. Jadi saya akan cerita di sini kasus masalah di Laut Natuna Utara yang kemarin. Kemarin permasalahannya kapal ikan Cina dikawal oleh Coast Guard Cina. Dan itu ada di Laut ZEE Indonesia. Di situ berlaku hak berdaulat kita. Oke. Ya. Idealnya atau sepatutnya, jadi kapal Coast Guard ini dihadapi dengan Coast Guard Indonesia atau dengan Bakamla. Jadi saya analogikan apple to apple atau jeruk sama jeruk. Jangan apple dengan durian, yang jelas nanti mereka mengeluarkan durian lagi tambah rame. Ingat sekarang situasi damai. Kita menanganinya dengan bukan oleh kapal-kapal militer. Oke. Kapal militer mungkin di belakang di sini membackup saya. Permasalahannya Bakamla yang ada sekarang ini kita masih kecil di sini, yang tadi saya bilang kondisinya masih 30%. Jadi penanganan pun harus tepat seperti itu, jangan sampai malah memicu adanya konflik. Dan itu adalah tanggung jawab Bakamla. Betul, ya sebetulnya bukan Bakamla saja, tapi semuanya lah Karena di yang sini. berhadapan di depan juga ada salah satunya adalah Bakamla di situ. Sekarang bisa Bakamla, ada KKP yang punya kewenangan itu semua. Baik. Terima kasih Pak Sama-sama. sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan sukses terus ke depan. Kita tentunya juga ingin mudah-mudahan dukungan ini benar-benar bisa diberikan oleh DPR ataupun juga pemerintah Amin. untuk kerja Amin. Bakamla ke Yap. depan dan Baik. menjaga laut Indonesia. Baik.